Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafah, amma ba'd. Para hadirin jamaah salat tarawih Masjid Miftahul Jannah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan untuk menambah amal-amal ibadah kita, termasuk kita melaksanakan puasa Ramadan hari ini tadi di hari yang ke-24. Lalu kita lanjutkan dengan qiyamul Ramadan, salat tarawih berjamaah, dan kita lanjutkan di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam minggu hari ini, malam Ahad ini malam yang luar biasa. Karena malam Ahad depan itu bisa dipastikan sholat tarawihnya sudah selesai. Karena kalau idnya 1 Syawal itu hari Jumat, berarti terakhir hari Rabu malam Kamis. Kalau idnya hari Sabtu, berarti terakhir tarawihnya hari Kamis malam Jumat, berarti Sabtunya sudah tidak ada tarawih. Sehingga ini Sabtu di pekan terakhir di bulan Ramadan. Ini spesial. Alhamdulillah panjenengan bisa hadir. Lalu yang kedua, yang menjadi istimewa karena ini Sabtu terakhir, sehingga yang kultum itu tidak hanya 1 orang. Tadi sudah dimulai Pak Polisi. Giliran saya peserta yang ketiga ini untuk menyampaikan kultum, kajian di bulan Ramadan ini. Para hadirin rahimakumullah, sejak Allah menciptakan langit dan bumi, lalu di dalamnya Allah ciptakan waktu. Allah menegaskan dalam firman-Nya di surah At-Taubah, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi sesungguhnya hitungan bulan lalu dari bulan yang jumlahnya 12 itu ada 4 bulan yang oleh Allah disebut dengan bulan yang bulan yang mulia, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ditambah Rajab. Ramadan itu di luar dari 4 bulan itu, karena Ramadan itu mulia, sangat-sangat mulia, karena di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran. Ini dulu pernah kita singgung sekilas. Lalu dari jumlah bulan yang jumlahnya 12 itu, di dalamnya Allah menciptakan waktu, karena bulan itu bagian dari waktu. Dari bulan menjadi tahun. Sebelum jadi bulan itu ada hari-hari yang silih berganti. Hari-hari yang silih berganti, setiap orang itu sejak dulu sampai nanti hari akhir, itu semuanya sama. Waktu yang diberikan oleh Allah itu perputarannya adalah 24 jam. Hanya yang membedakan nanti di belahan dunia mana, sehingga terkadang lebih panjang malamnya, kadang lebih panjang siangnya, tapi tetap 24 jam. Ini tidak nambah, tidak berkurang. Karena kalau nambah, ini berarti ada pergeseran dalam sunnatullah, termasuk tata surya yang beredar dalam orbitnya. Lambat sedikit saja tabrakan, kan begitu. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila, kan begitu di dalam surah Yasin. Kan hafal semua, sering yasinan. Hatta adakal urjunil qadim lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Jadi segala sesuatu termasuk yang ada di dalam fi falak, di apa istilahnya ya,
terkait dengan orbit-orbit benda-benda planet, itu semuanya adalah bertasbih kepada Allah. Nah, sekarang saya masuk ke 24 jam tadi. Jadi waktu yang kita miliki, yang saya miliki, yang jenengan miliki, yang dimiliki oleh siapapun itu sama. Yang berbeda itu ada pada dua hal. Pertama, berbeda dalam mengisinya. Lalu yang kedua, yang membedakan adalah tingkat kualitas keberkahannya. Itu dua hal itu. Jadi jangan sampai kita ini melakukan sesuatu seakan-akan itu sibuk tetapi berkahnya hilang. Caranya gimana agar waktu yang kita lakukan itu berkah? Kerja yang kita lakukan tidak hanya bermakna dunia tapi juga ukhrawi untuk akhirat kita. Maka jangan sampai melupakan haknya Allah. Itu saja sesungguhnya. Jam itu kita sholat itu 5 waktu. Itu satu kali sholat butuh waktu berapa lama? 1 jam? 2 menit. Apalagi kalau jam istirahatnya hanya 10 menit. Yang penting gugur kewajiban sudah. Sudah gitu terawih. Wah ini. Terawih itu mau mulai tadi jam 9 kurang 1/4 atau jam 9 kurang 10 itu sudah lihat jam. Ini lama enggak ya imamnya ini? Pokoknya kalau lama saya besok enggak kesini lagi. Makanya saya tadi juga dengar suara-suara seperti itu. Sehingga saya juga dikejar target. Ini harus sampai dusil jam sekian. Sehingga coba kita ini jujur pada diri kita. 24 jam. Kalau kita melakukan, menunaikan kewajiban kita, yang itu adalah hak-haknya Allah. Sesungguhnya Allah itu tidak butuh pada kita. Kita yang butuh. Untuk apa? Biar waktu kita berkah. Karena kalau tidak ada artinya. Jenengan punya harta banyak, tapi kalau tidak berkah, itu la salam wala kalam. Tidak terasa apa-apa dan hampar. Apa hamba? Hambar. Hampar sama hambar. Jadi hambar. Hampa. Karena tidak ada berkahnya ini. Maka dua hal ini jangan sampai ditinggalkan. Jadi yang pertama tadi bagaimana kita mengisi. Yang mengisi itu jangan lupa niatnya dikembalikan lagi ke lillah. Lalu yang kedua, jangan tinggalkan hak-haknya Allah, termasuk kewajiban kita. Yang hak yang wajib ya ada sholat wajib, puasa wajib, panjenengan sudah luar biasa. Lalu ditambah yang lain sedikit. Itu akan lebih bermakna, akan lebih memberikan barokah. Maka 24 jam itu kalau kita preteli satu persatu, itu sepersekian persen itu bisa 0,0 sekian persen. Kita ini laporan menghadap pada Allah. Selain itu ngapain? Ya banyak waktu. Kerja jelas, kerja sekian sampai jam sekian. Itu saja kalau kerja kita harus fokus. Kalau tidak fokus sama mandornya sudah dipendeli begitu, diomelin. Kalau ngomelnya cepat akhirnya tidak paham kita guyuh. Coba kalau mandornya itu bisa bahasa Jawa satu saja, bisa meso gitu, kan agak sakit hati gitu. Jadi, ini mandornya ada di sini nih. Ini mohon maaf Oke, ini sekedar kita melakukan introspeksi diri kita masing-masing. Jadi tidak usah tengok kanan kiri. Cukup kalau kata bahasanya Umar ibnul Khattab yang selalu kita sebut Al-Khalifatul Tsani atau Al-Khalifatul Tsani yaitu Umar ibnul Khattab, Sayyiduna Umar ibnul Khattab. Beliau itu sering pesan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi hisablah diri kalian sebelum nanti di akhirat dihisab oleh Allah. Sehingga Sayyidina Umar itu setiap hari menjelang tidur itu beliau merenung. Saya tadi sudah ngapain aja? Berapa persen waktu saya yang saya gunakan? Berapa persen yang untuk saya dengan Tuhan? Introspeksi. Mana yang kurang bagus? Bismillah, besok mudah-mudahan lebih baik. Karena kata Sayyidina Ali, waktu yang sudah lewat itu tidak akan pernah bisa kembali. Ya, tidak akan pernah bisa kembali, termasuk usia. Kita ini mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah. Ini kan banyak yang masih muda-muda ini. Ya, yang paling muda di sini insya Allah Pak Budi ini. Ya. Oke.
Ini sekedar muhasabah. Lalu kita masuk panjangan dikit. Kita melanjutkan penjelasan rangkaian dari ayat-ayat puasa. Ini masih kurang 2 ayat. Jadi kemarin yang sudah kita bahas itu Al-Baqarah mulai dari 183 sampai buli wal yu'minu bila'allahum yarsyudun. Penjelasannya, jadi kalau ada al-ayat itu maksudnya ayat itu belum selesai saya baca. Al-ayat fi lailatul qadr. Al-ayat, enggak usah. Karena ayatnya sudah sempurna. Jadi al-ayat itu kalau jenengan motong satu ayat itu belum selesai, tapi motongnya harus pas. Karena kalau motongnya tidak pas, maknanya kadang-kadang bisa berubah. Ini yang harus bahaya. Ini bahaya kalau begitu. Harus kita perhatikan maksudnya. Jadi al-ayat itu maksudnya begitu. Kan tidak tertutup kemungkinan panjenengan ini di sini nih. Saya kemarin ketika ada siapa Kiai Zulfa Mustafa itu kan beliau dawuh. Iya benar ya. Jadi panjenengan di sini ini walaupun di sini pekerja, tapi kalau kemudian orang-orang sini simpatik lalu orang Indonesia itu bagus-bagus. Orang Indonesia itu akhlaknya baik, agamanya bagus. Lalu mereka ada ketertarikan, berarti Anda ini secara langsung dengan perbuatan dan perilaku panjenengan, berarti jenengan sudah termasuk ad-da'i ilallah. Duat, ya orang yang mengajak kepada Allah. Karena ngajak itu tidak hanya dengan metode ceramah. Justru kalau kita lihat di surah An-Nahl itu Allah berfirman ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, ajaklah ke jalan Tuhan, ke jalan Allah itu ud'u ila sabili rabbika dengan apa? Bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu ya termasuk tindakan yang bijaksana yang jenengan lakukan sehingga membuat orang lain simpati terkait dengan agama ini. Maka itu juga ajakan kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti tinggal lanjutkan ketika pulang ke masyarakat, ini kemudian metodenya bisa dengan hikmah sekaligus ditambah wal mau'izatil hasanah, ditambah dengan ceramah. Kan begitu. Oke, kita lanjutkan. Materinya kan sudah banyak itu di Facebook kan banyak itu kan. Jadi tinggal disampaikan ulang aja. Atau kalau nggak disampaikan ulang, rekamannya diputar, nanti jangan tinggal gini-gini aja. Jadi yang diputar suara dari rekaman itu. Nanti jenengan tinggal gini-gini lip sync. Jadi yang di lip sync itu sekarang harus tidak hanya sekedar lagu, tapi juga mungkin ceramah bisa di lip sync. Lah Mas Bios nanti ahlinya, ahli IT-nya ini. Oke, kita lanjutkan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan begini. Ayat ini uhillalakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum al-ayah, yaitu Al-Baqarah 187. Sebab nuzulnya, sebab turunnya ayat ini adalah sebagaimana sudah diterangkan dalam hadis riwayat Mu'adz. Hadisnya cukup panjang. Singkat cerita, dulu itu begini. Kan puasa Ramadan itu pertama kali diwajibkan itu tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah, yaitu Rasulullah sudah berada di Madinah. Pertama kali diwajibkan, ketentuannya adalah kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fanama qabla an yuftir lam yakul ila mithliha. Jadi kalau ada orang sudah puasa lalu kemudian masuk waktu maghrib. Maghrib itu kan waktunya berbuka. Kok kemudian sudah maghrib tapi nyari buka puasa ndak ada. Kemudian nunggu temannya masak atau nunggu mateng. Kok tertidur karena seharian habis kerja. Keturun orang Jawa bilang ya. Maka begitu ngelilir itu dia sudah ndak boleh makan. Harus sudah dimulai puasa sampai besok maghribnya. Loh itu awal pensyariatan, itu di tahun pertama pensyariatan, yaitu di tahun kedua Hijriah. Ini dijelaskan di tafsir ini. Walaupun itu habis sisa. Jangan kan habis sisa, maghrib, sudah maghrib, jenengan sudah buka puasa atau belum, kok keturun, ngelilir, enggak boleh sudah, harus puasa. Sampai besok malam. Loh makanya sekarang ini sudah banyak kemudahan.
Kan ketika itu turunnya ayat-ayat Al-Quran kan belum sempurna. Belum seperti hari ini kita lihat dalam satu mushaf begitu, enggak. Karena turunnya itu enggak urut seperti dalam urutan mushaf Al-Quran. Lalu kemudian ada peristiwa. Nah ini peristiwa ini menjadi asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Kan dari kemarin ayatnya kan mulai kutiba alaikumusiyam, lalu ayyamam ma'dudat, syahrul Ramadan. Itu kan hanya penjelasan soal teknis waktu. Lalu kemudian kalau bepergian boleh, kalau musafir, lalu tidak kuat, ada masyaqqah, ada rasa berat, boleh tidak puasa. Sakit juga begitu. Ganti di hari yang lain, di qadha, di luar bulan Ramadan. Sudah, ketentuan teknis yang selesai malamnya kayak gini tadi. Nah, lalu ada kisah. Ada seorang sahabat namanya Qais bin Sirmah. Ada sahabat namanya Qais Al-Ansori. Ini berarti sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu berarti beliau ini penduduk Madinah yang baru masuk Islam ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah. Kana sha'iman. Sahabat Qais ini puasa. Wa kana yaumuhu dzaka ya'malu fi ardhihi. Pada hari itu dia cukup capek. Kenapa? Karena dia ini bekerja seharian di ladangnya. Dia punya lahan kurma. Pokoknya bekerja seharian di situ. Puasa, dalam keadaan puasa. Falamma hadaral iftara ata imra'atahu faqal. Kemudian ketika datang waktu maghrib, datang waktu berbuka puasa, dia pulang ke rumahnya. Di rumahnya ada istrinya. Lalu dia tanya ke istrinya, hal indaki ta'am? Ada makanan apa? Masak apa ini? Tidak tahu istrinya pas sibuk apa, dia kebetulan pas hari itu belum masak. Tidak ada makanan. Istrinya menjawab, qalat, la, mboten napa-napa, tidak ada apa-apa ini. Wes gini aja, jenengan tunggu sebentar, walakin antoliku fa'atlubu laka. Saya tak keluar sebentar, tidak tahu nanti nyari warung apa begitu. Nyari makanan keluar. Jadi si suaminya ini suruh nunggu. Wes jenengan tunggu sebentar, saya tak nyari makanan keluar. Ternyata karena Qais ini seharian bekerja, ini capek banget, faghalabathu alaihi. Faghalabathu ainuhu fanama. Matanya ini tidak kuat melek karena saking capeknya. Lalu dia kemudian tertidur. Waja'at timra'atuhu, kemudian istrinya datang sudah membawa makanan, sudah siap untuk berbuka. Ternyata falamma ra'athu na'iman. Istrinya kaget, loh. Mas, sampean kok sudah tidur ini? Ya, qalat, istrinya kemudian mengatakan begini, khaibah laka animta. Waduh, apes Mas sampean. Jenengan tadi tidur. Tangi, Qais. Iya, keturunan Dek. Itu kalau orang Jawa bilang ya. Saya tertidur Dek. Yang benar kalau bahasa Indonesia tertidur apa ketiduran? Tertidur mestinya ya. Orang Jawa itu kadang sering menerjemahkan keturun diterjemahkan ketiduran. Kalau ketiduran pertanyaannya muncul, ketiduran siapa? Lu kan jadi begitu. Enggak, saya guyon-guyon begini biar panjenengan nostalgia. Nostalgia dalam jangan kemana-mana. Oke, kita lanjutkan. Ada saatnya Pak Budi, tenang saja. Khaibatun laka animta. Akhirnya karena aturannya dia harus sudah mulai puasa, tidak berani makan. Sahabat ini taat betul karena ini sahabat ini level imannya luar biasa. Akhirnya, waduh, lowe wis kerja seharian, iya kan? Sudah waktunya berbuka, kok tertidur. Akhirnya tidak jadi buka puasa, padahal makanan sudah ada karena aturannya begitu. Akhirnya sampai besoknya dia harus kerja lagi. Begitu besok berangkat kerja, apa yang terjadi? Falamma intasofan naharu. Ketika dia bekerja besoknya, berarti kan puasanya 2 hari ini. Sehari semalam tambah setengah hari lagi. Itu dia ketika bekerja di ladang, intasofan nahar, jadi pas di tengah-tengah matahari terik itu, husya alaihi. Akhirnya Qais ini
pingsan. Semaput apa? Ya pingsan. Tidak sadarkan diri. Ya karena kondisi lemes. Jangankan sahur, buka puasa saja ndak. Kemudian fadzakara dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena ada peristiwa begini, ini kemudian dia cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya kemarin itu ketika bekerja itu pingsan siang hari itu karena malamnya saya tidak berbuka, malamnya juga saya tidak sahur. Karena aturannya kan memang begitu. Dari sinilah kemudian fanazalat hadhil ayatu. Kemudian turunlah ayat ini. Ini sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Akhirnya turun ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Kalau secara maknawi, ayat ini pembolehannya itu bukan hanya boleh untuk makan dan minum ketika malam hari, tetapi juga boleh, mohon maaf, itu juga boleh bergaul antara suami dan istri. Syaratnya istrinya ada. Kalau istrinya tidak ada, walaupun halal, tidak boleh, karena tidak ada objeknya. Jadi saya kalau cerita begini agak sensitif sebenarnya, nggak enak kenjenengan gitu loh. Kalau saya kan minggu depan sudah pulang. Jadi, tapi tidak apa-apa, sabar nih. Kesabaran yang luar biasa, tapi kan dapatnya juga besar. Jadi memang sesuatu itu ada konsekuensi dan ada kompensasi kan begitu. Kita lanjutkan. Ayat ini memang dibuka dengan uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dulu sebelum terjadi peristiwa Qais ini, jangankan makan minum, termasuk berhubungan suami istri juga tidak boleh. Itu di awal-awal pensyariatan. Akhirnya turun ayat ini, lalu dinyatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, dan seterusnya sampai pada ayat termasuk lanjutannya wa kulu washrabu. Kalian makanlah, minumlah boleh. Sampai kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Yaitu sampai jelas antara garis putih dengan garis hitam. Itu yaitu maksudnya terbitnya fajar shadiq, masuk waktu subuh. Ini ada sebagian orang yang salah paham. Ini sedikit cerita ya. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang terjemahannya itu begini. Kalau kalian mendengar azan, maka makanlah dan minumlah. Hadis ini harus difahami secara konteksnya ketika itu. Jangan dilepaskan dari konteksnya. Ternyata yang dimaksud Rasulullah azan ketika itu azannya sahabat Bilal. Ini kemarin sempat saya ceritakan waktu di tempat makan itu sekilas. Jadi dulu Rasulullah itu punya banyak muadzin. Termasuk ketika menjelang subuh itu azannya 2 kali. Azan pertama itu untuk menandakan mengajak qiyamul lail. Itu azan pertama, tapi belum masuk waktu subuh. Subuh yang kedua itu biasanya dikumandangkan oleh sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Itu sudah masuk waktu subuh. Sehingga hadis yang mengatakan makanlah dan minumlah ketika kalian mendengar azan, itu maksudnya azan yang pertama. Itulah yang kemudian oleh orang-orang pada masa sekarang, itu kemudian azan pertama diganti dengan tarhim. Maka imsak itu masih boleh makan, walaupun imsak secara bahasa sudah pernah saya sampaikan ini. Itu sama dengan asyam, tapi dalam konteks secara istilah ini, maka imsak itu sebenarnya masih boleh makan. Tidak bolehnya kapan? Ketika sudah azan subuh. Berarti azan subuh itu sudah fajar shadiq, sudah masuk waktu subuh. Itu sudah tidak boleh. Nah itu ayatnya wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Terus puasanya tsumma atimmus siyama ilal lail. Sempurnakan puasanya sampai kapan? Sampai masuk malam hari. Malam hari itu kapan? Dimulai dengan waktu maghrib, yaitu ghurubush syams, yaitu terbenamnya matahari. Tsumma atimmus siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan seterusnya. Berfirman wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil.
Jadi orang tuh kalau puasanya benar ya, dilandasi dengan imanan wahtisaban, itu dampaknya itu dia tidak akan makan makanan yang haram, makan makanan yang sesuatu yang diperoleh dengan cara-cara yang batil. Makanya lanjutannya wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Dia tidak mungkin mengambil hak milik orang lain yang bukan miliknya. Tapi kalau puasanya asal tidak benar, maka masih mungkin. Maka termasuk parameter puasa yang sukses itu ketika dia lulus dari madrasah bulan Ramadan ini, maka penjagaan terhadap dirinya itu semakin kuat, termasuk dari hal-hal yang terlarang. Tapi kalau setelah Ramadan kok liar lagi, ini berarti ada yang salah. Bukan puasanya yang salah, kitanya. Syariat Allah tidak pernah salah. Tapi implementasinya kitanya ini, jadi ada di human error-nya ini. Kita ini yang mungkin ada yang kurang pas. Sehingga seringkali hal-hal yang tidak boleh itu ditabrak. Ini karena puasa yang dilakukan kurang pas implementasinya. Nah, lalu ada tambahan penjelasan. Ini terkait dengan ini yang kemarin juga kita sampaikan di malam 23. Bahwa di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala itu memberikan anugerah kepada umat Rasulullah Muhammad. Itu satu malam yang nilainya luar biasa. Kan dulu pernah kita bahas bahwa Lailatul Qadar itu sesungguhnya adalah ini bentuk Allah memuliakan dan memberikan anugerah karena di malam itu turun kalamullah yang mulia. Tapi ternyata ini ada sejarahnya. Jadi dulu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu cerita di hadapan para sahabat. Ini dikisahkan kembali oleh Imam Ibnu Katsir yang nulis tafsir Ibnu Katsir, namanya Abul Fida Ibnu Katsir. Itu beliau mengkisahkan dalam kitabnya yang berjudul Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Jadi Rasulullah itu cerita di antara para sahabatnya, beliau cerita. Dulu itu di zaman Bani Israel. Bani Israel itu yang diutus kepada mereka itu nabinya Nabiullah Musa alaihi salam. Nah, Bani Israel itu kalau yang dia Bani Israel yang disebut di Al-Quran itu adalah Auladi Yakub, yaitu anak keturunannya Nabi Yakub. Bukan Israel, negara Israel state nation sekarang itu bukan. Jadi jangan sampai salah paham. Di kalangan Bani Israel itu kan banyak sekali para nabi itu yang diangkat dari orang-orang Bani Israel. Di masa Bani Israel itu ada salah seorang nabi. Kalau nabi itu ya jelas termasuk min auliyaillah, termasuk di antara para kekasih Allah. Ada salah seorang nabi di Bani Israel itu namanya, mungkin panjenengan sudah pernah dengar, itu namanya Syam'un al-Ghazi. Yang kemudian oleh orang-orang barat diterjemahkan Samson. Loh, itu ada kisahnya itu. Itu nabi pada masa Bani Israel. Nama aslinya Syam'un. Orang barat jadi Samson dan Delila. Orang Betawi, Samson Betawi. Kan ada filmnya itu ya. Siapa bintangnya itu ya? Benyamin Sueb atau siapa ya? Saya lupa saya. Ada filmnya itu dulu. Samson. Orang yang namanya Syam'un itu, umat-umat terdahulu itu kan usianya panjang-panjang. Nabi Nuh saja, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Diutus selama 1000 tahun dikurangi 50 tahun, 950 tahun. Lalu muncul pendapat 950 tahun itu sebelum banjir. Lalu setelah terjadi banjir besar, itu sebenarnya umurnya Nuh itu ada lagi 350 tahun. Berarti umurnya 1300 tahun. Kenapa kok ada pendapat ulama seperti itu? Karena ayatnya mengatakan Nuh diutus kepada kaumnya untuk mengingatkan kaumnya. Itu kan sampai diingatkan sampai banjir kan mereka tidak mau beriman. Itu 950 tahun. Tapi ada pendapat yang menyatakan itu total hidupnya Nabi Nuh. Pokoknya umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang, termasuk Syam'un al-Ghazi ini.
Rasulullah cerita di antara para sahabat, dulu itu ada umat Bani Israel namanya Nabi Syam'un min auliyaillah, termasuk wali Allah. Dia itu setiap hari selalu berjuang memperjuangkan agama tauhid, agama Allah, itu melawan dan memerangi orang-orang yang tidak mau iman. Karena orang kufur itu menyerang dia ini mempertahankan. Dan Syam'un itu diberi kelebihan oleh Allah. Nabi Syam'un itu, dia punya senjata itu, dalam riwayat itu dijelaskan, senjatanya itu terbuat dari tulang rahangnya unta. Jadi tulang rahangnya unta itu yang dipakai sebagai pedang, dipakai sebagai apa, termasuk ketika dia ini butuh makanan dan minuman, itu keluar sendiri dari tulang rahangnya unta yang dia jadikan senjata itu, atas izin Allah tentunya. Itu berperang terus setiap hari tanpa henti sampai 1000 tahun. Ya, sebentar lagi. Nah, sudah bunyi alarmnya. Banyak 1001 macam cara untuk mengingatkan. Termasuk membunyikan alarmnya, mohon maaf. Guyon. Setelah itu, jadi Syam'un ini 1000 tahun. Orang-orang kafir ketika itu nyari cara, ya apa caranya ngalahkan namanya Syam'un ini. Jadi 1000 tahun itu berjuang terus, pahalanya luar biasa ini. Ya. Nanti kalau kita harus kontekstual, kalau kita hari ini jihadnya ya di sini dengan menampilkan akhlak yang baik, itu ya jihad fisabilillah. Karena jihad itu makna kontekstual hari ini, tidak harus model perang angkat senjata. Ini nanti salah paham jadinya. Udah ada apa-apa kok ngebom, ini jihad, wah keliru. Ini gawat kalau itu. Kita lanjutkan. Akhirnya orang-orang kafir ketika itu nyari cara. Laki-laki itu biasanya kalau idealis sangat kuat, itu digoda dari sisi manapun itu sulit. Sehingga satu-satunya cara itu lewat istrinya, lewat perempuan. Nabi Adam itu kan iblis goda Adam kan tidak bisa, lewat Hawa masuk. Akhirnya Adam dideportasi ke bumi. Kan begitu. Tapi asalnya resmi, bukan swasta ini. Bukan deportasi. Kita lanjutkan. Akhirnya istrinya ini dideketin sama orang-orang kafir di bangsa Bani Israel itu. Cobalah, kamu mau nggak? Kalau mau, kami akan memberikan sebanyak-banyaknya harta yang engkau minta. Rupanya istrinya tergiur, diiming-imingi perhiasan, diiming-imingi ini. Wes pokoknya kalau kena godaan perempuan wes, kalau tidak bisa memanage dengan baik, maka perempuan yang baik itu yang bisa mengingatkan suaminya. Di Indonesia itu banyak terjadi korupsi dan lain-lain. Itu termasuk kadang gaya hidup istrinya itu yang berlebih, sehingga kalau ini mintanya ini dan seterusnya. Belum lagi nanti godaan yang dari selain istrinya, kan itu juga ada itu kadang-kadang. Kita lanjutkan. Akhirnya istrinya oleh orang-orang kafir itu diberi tali itu cukup kuat. Kamu kan istrinya, istri itu paling tahu apa kelemahan suaminya. Kita itu kalau sehebat-hebatnya di luar, tapi kalau sudah di rumah, istri itu paling tahu kekurangan kita. Makanya banyak orang hebat di depan umat orasi. Begitu nyampe rumah, alah mas yang sampai nek ngomong tos. Belum lagi kalau dapat kultum dari istri gitu kan. Ada kultum. Umpama ini contoh. Kita lanjutkan. Habis itu talinya diberikan ke istrinya Syam'un ini. Ya sudah, kalau dia sedang tidur, ikatlah kedua tangannya dan kedua kakinya. Dikasih tali yang sangat tebal, pokoknya tali yang kuat. Oleh istrinya ditunggu, ternyata Nabi Syam'un ini memang malamnya itu tidurnya hanya sedikit. Sama kayak kita kan sedikit tidurnya, besok udah kerja lagi. Ya malam kan tidurnya sedikit, cuma habis subuh nambah. Nambah agak banyakan dikit. Setelah diikat, begitu bangun Nabi Syam'un ini kaget, loh siapa yang ngikat saya ini?
Istrinya nggak ngaku kalau itu diperintah oleh orang-orang yang musuhnya Syam'un tadi. Istrinya bilang, mas, saya cuma pengen tahu, nyoba, sama ini punya kekuatan apa enggak untuk bisa melepaskan tali ikatan itu. Akhirnya tidak lama, ternyata tali itu lepas. Terus, laporlah istri itu ke orang-orang kafir tadi. Waduh, tidak mempan ini. Orang kafir nyari strategi lagi. Wes gini aja. Besok saya bawain rantai yang tebel, bukan hanya tali. Tali yang buat tarik tambang tadi. Ini kan nanti Agustus ada lomba tarik tambang ya. Pesertanya tolong disiapkan. Kalau lomba tarik tambang itu jangan lupa yel-yelnya dan jargonnya. Apa? Maju terus pantang mundur. Insya Allah kalah. Loh kalau tarik tambang itu jangan maju terus pantang mundur, harus mundur terus pantang maju. Kalau maju terus pantang mundur kalah. Saya lanjutkan. Akhirnya dibeli rantai yang besar-besar itu, diikatlah lagi oleh istrinya. Besoknya lagi pas bangun, Nabi Syam'un kaget, loh siapa yang ikat saya pakai rantai ini? Saya cuma ingin tahu, sampai lu jari ini hebat kuat, bisa ndak rantai itu? Akhirnya suaminya bilang, oh ya bisa lah atas izin Allah. Terus lepas sudah. Akhirnya istrinya ini mendekati sambil menggoda suaminya. Dia nyari apa sih kelemahannya. Ya namanya orang laki-laki sudah deketin, dirayu begitu. Sama kok hebat sih mas, aja nih rahasianya itu apa? Pakai ramuan apa? Mau gitu. Enggak pakai ramuan ini. Ramuannya nasi goreng bikinan Pak Budi. Akhirnya Nabi Syam'un cerita, karena dia sudah percaya terhadap istrinya, dia cerita keceplosan ngomong begini. Saya itu diberi anugerah oleh Allah. Kekuatanku ini ada di rambutku ini, karena rambutnya agak panjang itu. Wah, akhirnya istrinya nemu jalan. Oh, ini rupanya. Hari berikutnya, Nabi Syam'un ini kemudian pas tertidur, dipotonglah rambutnya. Sama kayak cerita Samson kan. Itu memang dari kisah ini, itu dari kisahnya itu seorang Nabi namanya Syam'un Al-Ghazi. Dipotonglah rambutnya. Lalu kemudian dari rambutnya itu yang panjang itulah yang dipakai untuk mengikatkan di tangannya dan di kakinya. Akhirnya dia tidak bisa melepaskan karena Allah berikan keistimewaannya dia ada di rambutnya itu tadi. Sekaligus rambut itu menjadi kelemahannya dia. Jadi ketika diikat tidak bisa gerak sudah. Sama kayak di Jawa itu orang sakti-sakti itu pakai pisau tidak mempan, pakai pedang tidak mempan. Itu pakai tongkat daun kelor itu kelepek-kelepek kadang-kadang. Ada orang yang ahli pengobatan, ngobati orang banyak yang cocok, tapi ngobati dirinya itu tidak bisa. Allah menciptakan begitu. Ada yang ngobatin anaknya juga tidak bisa. Padahal orang lain banyak yang sembuh. Ya itu mungkin kalau saya angan-angan apa ya, memang begitu ya, sehingga diberi titik-titik kekurangan sehingga manusia itu tetap ingat Allah gitu loh. Kalau semuanya diberikan itu kan jadi lupa nanti. Jenengan dari sisi ini diberi, tapi di sisi ini kan oh iki ojo sih, sehingga merasa ya Allah butuh pada Allah gitu loh. Wah kalau semuanya lengkap ya, ini jadi Fir'aun itu kan semuanya lengkap sudah. Akhirnya lupa daratan, sehingga mengaku faqala ana rabbukumul a'la. Oke kita lanjutkan. Akhirnya setelah kena itu dipanggillah orang-orang kafir tadi yang bikin makar tadi, yang sudah bikin rencana jahat. Istrinya sudah senang mau dapat harta yang dia inginkan. Karena selama dia menikah dengan Syam'un, dia tidak pernah dapat fasilitas yang wah secara duniawi. Akhirnya Nabi Syam'un itu diseret, dibawa ke istana. Disitulah tubuhnya dipotong-potong. Tubuhnya fisiknya dimutilasi. Tapi karena beliau adalah kekasih Allah, seorang Nabi, Allah masih kemudian Allah bertanya kepada Syam'un itu, apa yang engkau inginkan? Beliau minta, ya Allah, hancurkanlah mereka dan istana yang ada di sini. Tidak lama kemudian semuanya hancur. Akhirnya orang-orang kafir di situ termasuk istrinya sendiri itu meninggal dalam keadaan kufur. Setelah semuanya hancur atas izin Allah, Nabi Syam'un ini kemudian badannya menjadi utuh lagi dan dia diberi umur lagi untuk hidup lagi. Akhirnya orang kafirnya kan habis nih. Sisa umur yang dia dihidupkan lagi oleh Allah setelah mati dia tadi itu, dia lakukan ibadah lagi selama 1000 tahun. Karena umurnya panjang. Dari kisah inilah kemudian sahabat-sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah,
kalau umat-umat terdahulu termasuk umat Bani Israel itu umurnya sekian panjang sehingga mereka bisa beribadah kepada Allah dengan luar biasa. Bagi kami mana? Sementara umat panjenengan ini, kata panjenengan itu umurnya, Rasulullah kan pernah dawuh, umatku ini umurnya itu tidak lebih antara 60-70. Antara itu pun bisa kurang. Makanya kurang lebihnya mohon maaf kan begitu. Bisa kurang. Kalau ada lebih itu ya bonus. Makanya yang lebih itu kan kata Rasulullah, tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluhu. Beruntung orang yang umurnya panjang, amalnya baik. Kan begitu. Atau dalam hadis yang lain, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian tuh yang umurnya panjang, amalnya baik. Oke, kita lanjutkan. Akhirnya setelah sahabat-sahabat ini minta ke Rasulullah dan tanya tadi itu, terus kami gimana? Lah umur kami ini 60. Itu kalau 60 itu sudah sejak balik sudah langsung sregep ibadahnya. Lah kami itu Kanjeng Nabi sampai umur 30, 35 itu tidak sadar-sadar ya. Baru rada sregep sudah masuk usia 50. Lah kalau usia 60 sudah tidak ada kan masih 10 tahun. 10 tahun aja dihitung-hitung 24 jam itu masih lebih banyak mainnya, masih lebih banyak sia-sianya. Kan begitu. Terus kami apa? Inilah kemudian Allah turunkan surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang di situ ada ayat tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, yang disebutkan dengan Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Maka kalau kita setiap Ramadan sregep, setiap Ramadan umpama ndak ke masjid karena capek perjalanan jauh, tapi jenengan sempatkan di tempat kontrakannya masing-masing, sholat tarawih sendiri itu sudah lumayan. Jangan kemudian kalau ke masjid capek, saya gak tarawih, malah hilang dua-duanya. Kalau panjenengan ndak ke masjid tapi masih sholat, masih dapat sunnahnya. Tapi kalau sudah ke masjid, ini double-double dapatnya. Berangkatnya, nyampe di masjid, niat iktikafnya. Karena kalau di kontrakan ndak bisa niat iktikaf. Kalau ini walaupun bentuknya kayak aula gini, tapi sudah kita niatkan jadi masjid, maka ini hukumnya masjid. Nawaitul iktikaf. Karena iktikaf itu adanya hanya di masjid. Di kamar beber kasur, aku niat iktikaf, nggak bisa. Nggak bisa. Cuman sudah lumayan daripada maksiat, kan begitu. Mending ngorok daripada melakukan kemaksiatan. Nah, kalau itu panjenengan lakukan berangkat ini berarti double dapatnya. Lah kalau double coba dihitung. Umpama malam hari ketepaan pas tarawih itu Lailatul Qadar. Betapa fadilahnya luar biasa. Tapi sekali lagi, ini namanya fadhail. Fadhail itu keutamaan. Keutamaan itu tidak bisa kemudian menutup menggantikan. Seakan-akan jenengan begini, oh saya dapat Lailatul Qadar ini. Kenapa? Karena saya tidak pernah putus tarawihnya. Berarti kan ada salah satu yang Lailatul Qadar. Saya tidak pernah putus. Berarti nanti puasa depan sholat saya sudah free. Karena saya sudah punya celengan 1000 tahun. Nggak bisa. Beda. Jadi ini harus dibedakan antara yang disebut dengan fadhail dengan yang memang menjadi kewajiban yang harus kita tunaikan. Itu terkait dengan Lailatul Qadar. Makanya kemarin melanjutkan materi yang kemarin, termasuk orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah, itulah yang disebut dengan ibadur rahman. Yang ibadur rahman itu punya sifat yang kemarin alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang kedua wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang ketiga apa? Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Yaitu orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah. Agar apa? Agar dipalingkan, diselamatkan oleh Allah, dipalingkan dari api neraka jahanam. Karena azab neraka jahanam itu sangat-sangat luar biasa, tidak enak, luar biasa panasnya. Ya. Maka jangan khawatir. Saya bacakan ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di situ dikatakan, nah ini ada 7 golongan. Yang 7 golongan itu nanti ketika perjalanan menuju akhirat. Perjalanan menuju akhirat itu kan namanya perjalanan panjang. Hidup dunia, habis dunia mati. Mati itu masuk ke alam barzakh. Di alam barzakh itu
Diberi tahu nanti tempatnya di akhirat itu di mana. Di neraka. Ya, ada yang di neraka dicuci dulu piringnya, dulu kan begitu ya. Ada yang di neraka selamanya. Tapi selama kita punya kalimat tauhid, miftahul jannah la ilaha illallah, ya, itu pasti masuk surga. Cuman dicuci dulu. Tergantung tingkat dosa yang kita lakukan. Tapi nanti ketika sudah dibangkitkan yaumul ba'ats, itu dikumpulkan di sebuah tempat namanya al-mahsyar. Al-mahsyar itu lembah atau gurun yang di situ semua makhluk manusia mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman nanti itu berkumpul jadi satu. Panasnya luar biasa. Orang akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Itu lama sekali prosesnya. Tapi disitulah umat Rasulullah mendapatkan syafaat yang namanya asy-syafa'atul uzma. Sehingga di mahsyar itu dipersingkat. Lah di mahsyar itu kan panas. Rasulullah dawuh, ternyata ada 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang oleh Allah diberi payon, diberi naungan, diberi yup-yupan. Ya. Pada hari di mana di situ tidak ada payon, tidak ada yup-yupan. Payung tidak berfungsi. Jangan bawa payung, kobong payungnya. Jangan leren bangun tatakan kayak gini, tidak nutut sudah, tidak ada sudah. Orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Itulah yang dalam bahasa Al-Quran disebut likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Sibuk dengan urusannya masing-masing. Wah, kita ini jangankan urusan akhirat ya, urusan dunia saja kalau sudah urusan kita ini sibuk padat, kita tidak bisa diganggu. Saya belum selesai ini kerjaan saya. Itu urusan dunia loh. Ini kalau sudah urusan mahsyar, orang tidak pernah mikiri siapapun. Bapak tidak mikiri anak, anak tidak mikiri bapak. Istri yang kita cintai atau perempuan yang kita cintai di dunia sudah tidak pikiri sudah. Siapa 7 golongan itu yang akan mendapatkan naungan? Yang pertama, imamun adil. Yaitu seorang pemimpin yang adil. Nanti tinggal dijabarkan. Pemimpin itu ada dalam lingkup kecil, ada dalam lingkup besar. Dalam lingkup kecil, kita mimpin diri kita sendiri. Itu juga perlu keadilan. Karena ada orang itu tidak bisa mimpin diri sendiri, malah dizolimi. Sehingga namanya zolimun li nafsi. Dia menzolimi diri sendiri. Karena diri kita yang mimpin ya kita. Yang ngajak kepada kebaikan, kita berangkat atau tidak ya kita. Harus ada keseimbangan. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Pemuda yang waktunya hidup dihabiskan untuk beribadah kepada Allah. Kenapa kok di sini disebutkan syab? Syab itu sesungguhnya mewakili orang, tapi disebut pemuda. Kenapa? Karena biasanya anak muda itu yang sering lalai, menganggap bahwa usianya itu masih panjang. Cik nom, nyantai aja. Makanya muncul dalam ungkapan orang Indonesia itu apa? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini ceritanya itu. Kalau kemudian tidak ada usaha sama sekali, maka disebut syabun. Lah yang ketiga ini. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya itu terpaut dengan masjid. Jangan dijemput. Aduh capek banget, tapi saya pingin nang masjid, tapi saya nggak kuat, ngantuk, saya mau tidur dulu, nanti terawihnya malam-malam. Menjelang sahur umpama begitu. Tapi hati jenengan sudah terikat. Aku pengen nang masjid. Ada kesempatan berangkat ke masjid. Cuma karena capeknya hari itu luar biasa sehingga tidak berangkat ke masjid. Ini masuk kategori rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang penting masjidnya jangan ditinggal gitu loh. Dalam hati paling tidak ada ikatan. Kan begitu. Ini yang ketiga. Yang keempat, sedikit lagi, ini tidak saya perinci kok, tidak saya perjelas lagi, biar lebih cepat selesainya. Warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada 2 orang yang saling bersahabat, saling mencintai dan menghormati itu di jalan Allah, karena Allah. Mereka bertemu, berkumpul karena Allah. Mereka juga berdekatan itu karena Allah. Jangan datang ke sini. Ya, pertama ngumpul-ngumpul dulu, nggak apa-apa. Tapi karena ini ada ikatan kita karena Allah. Paling tidak kan kalau sudah dengar iqomah, dengar azan kan tidak mungkin di sana terus ikut ke sini. Kan begitu. Yang penting hati kita happy dulu. Bagaimana hati kita ini terpaut dengan masjid. Lalu kita saling menyayangi itu juga karena ikatan Allah. Lalu yang berikutnya ini, warajulun
Nah ini, laki-laki yang dia da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamalin. Ada laki-laki yang digoda oleh perempuan. Yang perempuan itu punya kedudukan yang bagus, punya kecantikan yang luar biasa. Sudah diajak, mau diajak lapo ya. Kemudian dia mengatakan, faqal inni akhafullah. Boten. Saya ini takut pada Allah. Nah, begitu. Jadi walaupun sudah lama tidak bertemu istri, lalu di Korea digoda di sini, tapi dia tahan, betul-betul mampu untuk menjaga dirinya tidak terjerumus ke dalam dosa zina, lalu mengatakan dalam dirinya, inni akhafullah. Hidup itu bukan hanya sekedar menikmati secara fisik, tapi bagaimana kelezatan batin kita, kedekatan kita dengan Sang Khalik. Loh kan begitu. Nah itu. Ini yang berikutnya. Lalu yang berikutnya, warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Seseorang yang dia sedekah tapi dia menyembunyikan sedekahnya seakan-akan hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seakan-akan tangan kiri itu tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini untuk menjaga diri dari riya. Tapi nanti ada beberapa pendapat, apakah harus ditampakkan atau tidak. Ada pendapat yang mengatakan tampakkan, biar menjadi syiar, biar yang lain niru, itu tidak apa-apa. Intu bedus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Itu dalilnya. Makanya ditulis kayak begini tidak apa-apa ini. Boleh. Lalu yang terakhir, wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat aina. Lalu yang terakhir adalah yang akan mendapat naungan nanti di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, adalah seseorang yang zikir kepada Allah, yang mengingat Allah di waktu sepi. Lalu kemudian fadat aina, air matanya bercucuran karena takut kepada Allah di dalam ibadah yang dia lakukan. Saya kira itu mudah-mudahan kita termasuk di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan kelak yauma la dhilla illa dhilluh, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa semangat, hatinya terikat dengan masjid sehingga semakin hari ibadah kita semakin baik dari sisi kualitas dan kuantitasnya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ya Allah, ij'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.